pagi semua. Oke, mau duluan sebagai coach. Oh iya, oke Pak. Dengeran nggak suara saya? Agak kecil sih sedikit. Udah full soal volume. Oh iya udah ya. Oke lah. Kita mulai ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak Henry, mohon maaf mengganggu waktunya. waalaikumsalam. Tidak apa-apa Bu Meli. Silakan santai aja. Pak Henry, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa hari ini sehat. Kabar Bu Meli bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat, tapi sedikit agak gimana gitu hari ini. Iya, sudah lama ya Bu ya kita tidak bincang-bincang ngobrol seperti ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Pak Henry, jadi begini, kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing-sharing gitu Pak Henry, atau ngobrol-ngobrol. Saya ada masalah terkait salah satu peserta didik saya di kelas eh, yang ada di kelas 6. Saya nanti minta saran dan pemecahannya begitu Pak. Baik Bu Meli, silakan ceritakan permasalahan Bu Meli terkait dengan siswa Bu Meli yang ada di kelas. Kalau bisa ya sedetail mungkin ya Bu ya. Baik Pak, jadi begini Pak Henry, saya itu kan ngajar di kelas 6 Pak. Iya. Nah, salah satu murid saya itu laki-laki, itu ada yang seperti hiperaktif gitu loh Pak. Jadi dia itu bukan termasuk anak yang nakal sebenarnya. Cuma kalau di kelas tuh dia sering banget kehilangan fokus ketika diajar begitu. Yang kemudian itu malah ngajak ngobrol teman-temannya. Jadi kan teman-temannya itu otomatis nanti terganggu begitu. Dia itu sering banget ngobrol di momen yang tidak tepat. Jadi waktu serius dia suka jalan-jalan gitu Pak. Jadi dia nggak bisa anteng gitulah, kayak kelebihan energi tuh. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa bingung Pak. Jadi Ibu memiliki siswa seorang laki-laki yang bisa dikatakan hiperaktif ya Bu ya. Kehilangan fokus pada waktu pembelajaran. Dia senangnya malah ngajak ngobrol sehingga terganggu seperti itu Bu ya, yang lain. Betul Pak Henry, tepatnya seperti itu. Nah, sekarang harapan Bu Meli apa nih nanti selesai kita melakukan sesi coaching ini? Bu Meli bisa jelaskan? Jadi Pak Henry, saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Pak Henry ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah terhadap murid saya ini. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya, begitu Pak. Harapannya mulia sekali Bu Meli ya. Ya, tentu saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus, kemudian tidak mengganggu, dan nantinya saya tujuannya membantu gitu Pak. Harapan yang mulia ini tentunya Bu Meli ingin membantu memperoleh solusi yang menurut Bu Meli, menurut murid Ibu yang fokus yang baik dengan kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik, itu idealnya menurut Bu Meli seperti apa? Jadi menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia di saat itu apa begitu di saat apa tuh ya, jadi dia itu seharusnya sadar apa yang dia lakukan di saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu begitu. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi Pak adalah dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi begitu, jadi mindfulness lah begitu Pak.
dalam mengikuti pembelajaran. Menurut saya begitu, Pak. Saya juga setuju sekali dengan Bu Meli. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya Bu ya. Dari alternatif yang buat dilakukan untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Melakukan segitiga itu ada langkah-langkah yang lain yang bisa membantu murid Bu Meli tidak? Ya, jadi selama ini saya sudah lakukan dengan cara ini, Bu. Jangan cara ini, Pak. Ketika dia melakukan hal-hal yang di luar yang tidak seharusnya itu saya selalu ingatkan. Kemudian dinasehati, saya jelaskan kamu ini mengganggu temannya loh yang begini-begini gitu. Yang seharusnya tidak boleh begitu. Kemudian tapi di lain hari ketika saya pertemuan di kelas tersebut itu jadi anak itu terulang lagi. Jadi seperti tidak merasa bersalah begitu. Jadi pada saat dinasehati, iya iya, tapi besoknya diulangi lagi. Dan bahkan saya memberikan dia itu tanggung jawab atau kepercayaan sebagai ketua kelas. Nah, tujuannya itu sebenarnya supaya kepercayaan ini tuh menjadi rem bagi dia. Jadi menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata belum ini Pak, belum signifikan begitu. Dampaknya belum begitu jelas saya lihat. Oh gitu ya. Eh, Kemudian selama ini yang sudah Bu Meli lakukan seperti apa Bu detailnya? Saya selama ini sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini di pelajaran saya mungkin ya Pak ya untuk hal-hal ini bisa saya terapkan. Oh, gitu. Kemudian Ibu nanti akan melaksanakan segitiga restitusi Bu ya. Mungkin Iya, Bu Meli eh, apa sih fungsinya tiga dari tiga restitusi yang dilakukan Bu Meli nanti? iya Pak, saya akan memanggil dia dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya pikir agar identitasnya dia sebagai dia kan pembuat kesalahan begitu. Jadi untuk menstabilkan identitasnya. Di kemudian harapannya biar dia itu menyadari kesalahannya. Kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaikinya kesalahan itu tanpa merasa dirinya terpuruk begitu Pak. Harapannya begitu memupuk tanggung jawab lah begitu Pak. Eh, saya setuju sekali dengan Bu Meli. Memang melakukan segitiga itu bisa menjadikan sebuah solusi ya Bu ya dari alternatif yang dibuat mengintegrasikan pembelajaran emosional di dalam kelas. Kemudian melakukan segitiga langkah-langkah tadi sudah Ibu sampaikan eh, yang bisa membantu lebih dari langkah itu apa Bu? Saya sih kepikirannya kepikiran lagi tentang ini Pak. Dia kan kalau dilihat dari fisiknya, dari ciri-ciri luarnya itu seperti gaya belajarnya kan punya kinestetik gitu. Hmm. Meskinya nanti butuh penelitian yang lebih lanjut lagi begitu. Karena dia energinya berlebih, suka jalan-jalan. eh, jadi saya itu kepikiran untuk memberikan dia itu kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning begitu. Jadi active learning itu saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti saya itu menyusun pembelajaran dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian dia lah atau menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik lagi begitu, Pak. Wah, ide bagus sekali nih Bu. Berarti nanti melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya sehingga anak tersebut bisa berdiferensiasi begitu Bu Meli ya. Begitu idenya begitu, Pak. Nah, sekarang detailnya itu seperti apa sih?
yang akan dilakukan? Memang saya belum memfasilitasi secara maksimal ya Pak anak-anak yang kinestetik. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan ke audio begitu. Saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikan seperti praktikum itu yang menguras tenaga gitu loh Pak. Kemudian praktik permainan yang melibatkan fisik seperti itu. Misalnya permainan ular tangga raksasa begitu. Jadi dia itu bisa bergerak ke sana kemari. Kemudian saya juga akan di outdoor kelas lah seperti penjelajahan lingkungan begitu, Pak. Oh, berarti nanti Bu Meli memperbanyak praktikum-praktikum ya. Terus kemudian melaksanakan kelas outdoor seperti itu. Nah, yang dilakukan alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi bisa dilakukan waktu dekat ini? Menurut Bu Meli yang mana? Saya rasa yang ketiga ini, Pak, karena saya kan wali kelas juga. Saya berpikir harus secepat mungkin menyusun strategi pembelajaran solusi ketiganya ini. Ya, jadi nanti Bu Meli akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya dengan anak sehingga anak nanti bisa lebih fokus, tidak mengganggu teman yang lainnya. Nah, seperti itu ya harapannya Bu, kira-kira. Nanti untuk melaksanakannya selanjutnya kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana Ibu ini? Saya sih berpikirnya ya Pak ya akan melibatkan anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, terutama lagi rekan sejawat sesama guru yang mengajar. Jadi saya pinginnya nanti berbagi praktik baik, berbagi trik-trik menghadapi anak tersebut, begitu Pak. Kemudian satu lagi yang saya libatkan adalah mungkin kepala sekolah ya, nantinya seberapapun perkembangannya, nanti saya akan melibatkan murid, akan melibatkan rekan atau teman sejawat yang mengajar di kelas itu juga. Kira-kira kapan itu Bu dilaksanakannya? Saya berencana melakukannya secepat mungkin, Pak. Wah, mantap sekali Bu Meli. Saya dukung deh rencana Bu Meli ini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar, ya Bu ya, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, ya Bu, nanti kita jadwalkan lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng lah, ya, ngobrol bareng lagi. Nanti kita jadwalkan eh, coaching yang berikutnya. Eh, saya sudah nggak sabar lagi ini untuk mendengar rencana hasil yang telah dilakukan oleh Bu Meli nantinya. Baik, siap Pak Henry. Mohon doa dan supportnya ya Pak ya. Ya Pak Henry sepertinya sudah cukup. Ini saya mohon pamit dulu. Saya berterima kasih sekali atas sesi coaching pada hari ini. Saya jadi punya gambaran nih untuk apa yang harus saya lakukan. Begitu Pak. Baik Bu Meli, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Meli sudah meluangkan waktu untuk curhat. Oke, siap Pak Henry. Terima kasih ya Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu Pak. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meli. Ya, ya. Saya coba. Sekarang saya jadi coach ini. Iya. Assalamualaikum Bu Meli, selamat malam. Apakah Ibu punya waktu luang malam hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak Henry? Saya lihat sepertinya Pak Henry agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Henry? Ada yang Iya, bisa saya bantu? mohon maaf nih Bu Meli, saya jadi mengganggu waktu Ibu.
Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu Meli bersedia mendengarkan curhatan saya? Dengan senang hati, Pak Henry. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan permasalahan sih Bu dari apa yang sedang saya hadapi ini Bu Meli. Oh, masalahnya apa, Pak Henry? Coba Pak Henry ceritakan apa yang sedang Pak Henry rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bu Meli ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang datang melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Pak Henry? Lalu apa yang membuat Pak Henry mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang bagaimana, Pak Henry? Pengawas kemarin itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak Henry? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Pak. Beliau kemarin sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket, buku teks yang Oh, saya pakai kemarin. lalu, oh iya ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Henry dengan respon dari pengawas tersebut? Saya Eh, jujur, saya jujur aja Bu, saya sampaikan ke beliau kalau selama ini saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, ya, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan, sepertinya beliau merasa kurang pas, ya, mungkin agak-agak tersinggung lah begitu Bu. jadi masalahnya begitu, Pak Henry. Kalau begitu, saya tanya dulu. Selama ini apa yang Pak Henry lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Terus mengajak siswa, kadang saya ajak siswa itu nonton video, saya tayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Mengapa Pak Henry tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa, siswa juga termotivasi kalau saya lihat, dan juga video-video yang saya gunakan mengacu pada kurikulum. Hmm, sebenarnya sudah bagus Pak Henry. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Henry mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya Pak ya, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Bu. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Pak Henry menggunakan sumber belajar buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ini. Nah, setelah Pak Henry bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya resah di rumah juga kepikiran terus masalah ini sehingga ya kerjaan saya yang lain ikut terbengkalai juga. Lalu apa yang membuat Pak Henry merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari.
Oh, jika saya dapat menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Henry merasa tidak nyaman adalah saat supervisi karena Pak Henry tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Pak Henry memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, ya. Kira-kira saya nanti dipanggil nggak Bu ya sama kepala sekolah kita? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Henry bisa merefleksi atau mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif lah, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Ya, dari apa yang sudah Pak Henry sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya, Pak? Saya berniat menemui beliau sih Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya juga akan coba menemui pengawas ya, dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana melakukan proses belajar yang baik dengan pemanfaatan buku teks tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Henry selanjutnya? Setelah itu ya saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama karena sudah tersedia di sekolah. Pun sumber belajar yang kemarin ya akan tetap saya terapkan Bu karena sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oh iya, langkah yang Pak Henry ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak Henry. Alhamdulillah syukurlah Bu sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah Bu menyelesaikan masalah ini apalagi sudah berurusan dengan pimpinan kita agak khawatir takutnya salah langkah nanti saya. Syukurlah Pak Henry sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Pak Henry rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Henry lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum kemudian aturan-aturan yang ada termasuk aturan yang disampaikan oleh pengawas tentang buku teks karena kan beliau adalah pengawas pembina kita. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Henry untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya, dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Ya, jadi kami bisa saling berbagi, saling mengingatkan, dan saling menguatkan mungkin nanti di forum. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Henry dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman gitu, Pak. Amin, amin. Terima kasih ya banyak ya Bu Meli untuk waktunya mendengar keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa kita. Amin, amin, Pak. Sama-sama, Pak Henry. Baik Bu Meli, maaf kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka kemarin sudah janji mau mengumpulkan PR hari ini. Saya izin Bu Meli. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Pak Henry.